Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yolanda Putri, mahasiswa PGSD jurusan Universitas Subukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA mengenai percobaan muatan listrik. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama adalah menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan, dan yang kedua yaitu memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Nah, adapun alat bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada sisir, yang kedua ada isolasi, ada potongan kertas, ada benang, dua bola pingpong, ada plastik atau kantong plastik, selanjutnya ada benang wol, dan selanjutnya ada benang nilon. Nah, untuk percobaan pertama itu kita gantungkan bola pingpongnya ke meja. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini bola pingpong yang sudah digantungkan. Nah, setelah itu kita ambil kantong plastik, kita gosokkan ke baju. Nah, nanti kita akan mendekatkan kantong plastik yang sudah digosokkan ke kain ini ke bola pingpong yang tergantung. Nah, dapat kita amati bahwasanya bola pingpong tarik-menarik dengan kantong plastik. Gantungkan dua buah bola pingpong. Bola pingpongnya ada gantung. Nah, selanjutnya kita akan menggosokkan benang wol ke bola pingpong tersebut, dan kita akan mengamati apakah dia tarik menarik atau tidak menarik. Kita akan mengamati apa yang terjadi. Ternyata bola pingpong tolak menolak ya. Hal ini dikarenakan muatan di bola pingpong ini adalah sama-sama negatif, dan sementara muatan pada wol adalah positif. Nah, karena dia sama-sama negatif, makanya dia tidak tarik menarik. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan menggosokkan benang nilon kepada bola pingpong, dan kita amati apa yang terjadi, apakah tolak menolak atau tarik menarik. Nah, dapat kita amati bahwasanya kedua bola pingpong adalah tolak menolak. Sama halnya dengan benang wol tadi, bola pingpong bermuatan listrik negatif. Kedua-dua bola pingpong bermuatan listrik negatif. Nah, sementara wol membuat bermuatan listrik positif. Nilon membuat muatan listrik positif. Nah, karena dia sama-sama negatif, makanya dia tolak menolak.
Baiklah, kesimpulan praktikum kali ini adalah ketika dua benda bermuatan listrik positif dan satu lagi negatif, dia akan terjadi tarik-menarik. Sementara ketika benda bermuatan listrik sama-sama positif atau sama-sama negatif, dia akan tolak-menolak. Kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai arus dan tegangan listrik. Jadi adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama ada kertas, ada tas plastik, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, penghapus, ujung jepit, air keran, air garam, 3 buah baterai dengan 1,5 volt dan kabel untuk merangkainya. Ada lampu bohlam juga. Nah, cara kerjanya yaitu pertama kita akan menyusun lampunya, menyusun baterainya. Nah, setelah itu satu kutubnya dipasang dengan lampu bohlam, satu lagi dia akan kita pasang dengan kabel. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana, kita akan coba dulu apakah baterainya menyala. Nah, nampak ya, ini menandakan lampu bohlamnya masih ini membuktikan bahwasanya lampu bohlamnya tidak rusak, masih bisa dialiri arus listrik. Nah, jadi kita akan mencobakan bahan-bahan yang ada di meja ini, apakah dia bersifat konduktor atau tidak. Nah, pertama-tama kita akan mencobakannya dulu dengan kertas. Nah, caranya adalah kabelnya kita letakkan di kertasnya. Kita lihat apakah lampunya menyala. Ternyata lampunya tidak menyala, berarti kertas tidaklah sekonduktor, bersifat konduktor. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan dengan tas plastik. Nah, coba kita letakkan salah satu ujungnya plastik. Nah, kita lihat lampunya tidak menyala, berarti plastik bukanlah bahan yang bersifat konduktor atau menghantarkan arus listrik. Selanjutnya kita akan mencobakan kepada kawat besi. Nah, kita cobakan. Nah, nampak lampunya menyala. Ini menandakan kalau kawat besi adalah bahan yang bersifat konduktor. Nampak lampunya menyala dengan terang. Selanjutnya kita akan mencobakan dengan kawat tembaga. Kita akan menghubungkannya dengan kawat tembaga. Lampunya menyala dengan terang.
1 sendok perak. Nah, coba kita lihat di sini dengan sendok perak, ya. Nah, lampunya menyala dengan terang. Selanjutnya kita akan mencobakan dengan kayu. Nah, nah, lampunya tidak menyala. Ini membuktikan bahwa kayu itu bukanlah bahan konduktor atau penghantar listrik. Selanjutnya kita cobakan dengan karet penghapus. Nah, lampunya tidak menyala. Oke, karena karet penghapus bukanlah bahan konduktor. Nah, kita akan mencoba menggunakan grafit dari pensil. Nah, kita akan lihat apakah dia berupa konduktor atau tidak pensilnya. Lampunya hidup tapi tidak terang. Kita menggunakan air garam. Nah, lampunya hidup, cuma ada sedikit redup. Hidup, nah, terlihat di lampunya hidup sedikit. Selanjutnya air putih. Nah, kalau di air putih lampunya tidak hidup sama sekali. Ini membuktikan bahwasanya air putih bukanlah bahan konduktor. Nah, dari percobaan ini bisa kita simpulkan bahwasanya ada beberapa bahan yang bersifat konduktor. Yang pertama itu ada tembaga, yang kedua ada grafit, pensil, meskipun nyalanya redup, tapi dia juga sebagai bahan konduktor. Yang ketiga ada kawat besi, selanjutnya, dan yang terakhir itu air garam. Garam juga bersifat konduktor, meski lampunya hanya menyala sedikit dan redup. Pada percobaan kali ini kita akan melihat tegangan listrik yang dihasilkan oleh lampu. Nah, di sini kita ada saklar dan juga ada 2 buah lampu, ada kabel dan juga ada 1 buah baterai dengan tegangan 1,5 volt. Nah, baiklah, kita akan melakukan percobaan mengenai tegangan listrik. Nah, di sini sudah ada baterai dan juga ada lampu bohlam yang dirangkai dan juga ada saklar. Nah, kita akan melihat apakah ketika saklar ketika ini rangkaian terbuka ya, ketika rangkaian tertutup apakah yang terjadi. Nah, ketika kita tutup rangkaiannya, nah, lampu menyala ya. Nah, selanjutnya
lampu menyala karena ada aliran arus listrik. Nah, selanjutnya kita menyalakannya kembali. Kita akan melihat bagaimana lampunya menyala. Nah, lampu menyala dengan redup. Ya, nampak, kita lihat karena dia hanya menggunakan satu baterai, tegangannya cuma satu baterai, jadi makanya lampunya redup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua menggunakan dua buah baterai. Kita lihat lampunya apakah menyala, bagaimana nyala lampunya. Nah, kita lihat lampunya menyala dengan terang. Selanjutnya kita menggunakan 3 baterai. Nah, kita lihat, nampak bahwasanya lampunya sangat terang. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwasanya arus listrik adalah aliran listrik yang mengalir di rangkaian listrik, sementara tegangan adalah beda potensial yang terjadi di antara rangkaian listrik. Nah, ketika kita melakukan percobaan ini, kita bisa lihat ketika baterainya kita pasang satu, lampunya menyala redup. Di sini bisa lihat tegangannya, karena tegangannya sedikit. Nah, ketika kita pakai dua baterai, itu dia menyalanya terang. Nah, karena tegangannya sudah bertambah. Dan ketika kita menggunakan 3 baterai, itu lampunya sangat terang karena tegangannya sudah bertambah. Nah, jadi arus listrik kita lihat dari lampunya yang menyala. Nah, kalau lampunya menyala, berarti di situ adalah ada aliran listrik atau arus listrik. Sementara untuk melihat tegangan, kita bisa lihat dari berapa buah baterai yang kita gunakan, karena di baterai itu kita bisa lihat tegangannya. Kalau kita gunakan 1,5 volt pertama, berarti nanti yang kedua ada 3,5 volt, setelah itu 4,5 volt, 4,5 volt. Jadi semakin bertambah baterainya, maka semakin tinggi tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian listrik tersebut.